Assalamualaikum, selamat siang rencang-rencang rencang-rencang gadel. Tadi aku apa nggawe kuwi kayak voting lah neng IG untuk video selanjutnya kita akan membahas apa halo rak bolo ding rencang. Video selanjutnya kita akan membalas ki. Ada temanku ya, spesialis digital marketing namanya Mas Sony. Dia itu request ini perang Israel ya, perang Israel Iran men lagi rame. Kita bahas yang lagi viral. Guys, rame nih kira nih skala nasional tapi internasional. Ini berhubungan juga sama makro ya, makroekonomi. Oke, yang pertama, kenapa terjadinya perang? Ini seawam gue ya, kita seawamku aja ya, aku nggak riset tiga apa-apa, wis lost pokoknya lost artiku. Yang pertama tuh Iran itu diserang sama Israel. Pokoknya intinya ki Iran kira nopo-nopo diserang sama Israel. Tiba-tiba wis kasarane ngene. Kowe menang ya toh, terus dikuaplak kancamu, diguwitik kancamu, kowe ndak emosi. Masa menang bae ya toh. Lah, gitu. Pokoknya intinya tuh Iran diserang oleh Israel. Tapi nanti kalian bisa tambahin lah kenapa bisa terserang, kenapa bisa nyerang Iran, kenapa kok Iran yang diserang, bukan yang lain, bukan Arab ya toh, bukan apalagi tetangganya itu apalagi bukan Pakistan dan sebagainya. Kenapa kok Iran gitu loh. Terus habis itu Iran kan membalas dengan sebuah rudal cintanya ya, membalas dengan rudal diserang genti sama Iran, duar dengan secara brutal. Apalagi rudal yang hipersonik kan, sing 15 km per jam buat teriak bang dar. Terus habis itu si Israel tuh ya mungkin cari backingan ya sama aliansi G7 lah. Kita masuk juga ke Indonesia, ada hubungannya sama Indonesia. Aliansi G7 itu Indonesia itu dipanggil. Lah, aku suka Pak Prabowo itu dia memperhitungkan untuk ke depannya. Hebatnya gini, Pak Prabowo itu tidak hadir dalam aliansi, bukan aliansi. Ya rapat itulah, rapat tersebut G7. Pak Prabowo itu malah menghadiri Putin. Dan kalian tahu ternyata itu dia bekerja sama untuk proyek nuklir. Edan rak kowe. Bayang noise, nek Pak Presiden Pak Prabowo nek koyok sing wingi-wingi ki capres-capres lainnya kamu ora ono perang, ngapain tuku alusista bekas, ngapain tuku iki. Lah matane kowe enak-enak kuwi mangane Indomie, badan kuwi ono sing ngerudal. Dhewe ra arti sing negara jahat sing ndi iki dhewe ra arti. Teko-teko kowe dirudal terus dijak perang. Kowe ra ono persiapan. Ini tuh kita udah dimana negara yang kuat, yang hebat itu militer, sing dilihat itu militer. Nah, terus habis itu udahlah. Terus akhirnya Pak Prabowo kan kerjasama sama si Putin untuk investasi besar itu. Sekitar berapa? Aku lali ya. Pokoknya hitungannya ratusan T kayak. Ya ratusan T ya. Untuk proyek gue. Nah, tidak salah ya. Nanti coba kalian bisa cari berita. Terus habis itu si Donald Trump, presiden Amerika, kayak memberitahu bakal dukung Israel apa ndak gitu, apa ora gitu. Badanku tiba-tiba bukan pangkalan, koyo laboratorium nuklir milik Iran diserang karo Amerika. Coba kalian cek di TikTok, ada kapal induk Amerika tuh lewat di perairan Aceh. Di perairan Aceh itu ada
kapal induk dari Amerika yang lewat. Lah terus kalian nek pengen ngerti itu tuh rudale bom apa rudal aku lupa, pokoknya rudal sing dari Amerika itu menyerang sing laboratorium itu. Jadi tuh rudal iki sangar. Jadi modele iki jatuh terus meledak. Lah iki meledake ke dalam tanah sedalam 60 meter. Sedalam 60 meter. Jadi ki dia ngerti nek laboratorium iki di bawah tanah, laboratorium si Iran kuwi. Makanya diserang dengan rudal tersebut. Aku lali rudalnya jenenge apa. Wes ki. Terus akhirnya aku ndak tahu. Aku kira rudalnya kena apa ora ki aku ndak tahu. Terus barang kuwi dibales be Iran nyerang pangkalan sing ada di Qatar. Pangkalan sing ada iki sepengetahuan gue ya, sekilas ya. Aku nggak terlalu ngikutin, pokoknya intinya nah itu ada siu. Intinya itu pokoknya intinya langsung diserang kembali. Iran nyerang pangkalan Amerika di Qatar. Padahal kita pangkalan ini akan ono ning Iran pun juga ada di pangkalan Iran. Terus negara tetangganya juga ada. Jadi pangkalan Amerika ini banyak di daerah Timur Tengah. Cuman yang diserang yang di Qatar. Lah, habis itu Donald Trump bikin statement kalau pengen kejahatan senjata. Lah, kue tolol. Maksudnya kue bar nyerang, diserang balik, terus aku kejahatan senjata wae lah ngono. Lah, kue iki niate iki piye? Ngono iki lho. Maksudnya iki yo ket awal ya wis ngomong ra usah perang. Kita damai-damai. Karena kenapa? Soalnya impactnya ke semua global secara makro ya. Lah terus kenapa imbasnya gini, ketika krisis apalagi perang ya tau sing diuntungnya apa ya oil, misal berhubungan dengan minyak ya caca Timur Tengah sing menang, maksudnya sing untung karena dia kan jual minyak berhubungan dengan perang. Pokoknya intinya harga perusahaan, harga saham ini naik semua. Terus yang turun apa? Yang turun kayak ekonomi yang perusahaan retail, terus apa meneh? Terus perusahaan bank. Karena apa? Karena orang pun mau pinjem uang ke bank takut. Ya, takut. Soalnya karena misal aku punya perusahaan dengan aku jileh duit ning ning bank, iya nek perusahaanku payu, nek ora payu lepas itu tak ces. Iya. Ora mau iki lasok. Lah, itu. Jadi kayak semua kalau perang itu yang perusahaan yang dirugikan tuh banyak banget. Perusahaan yang dirugikan itu banyak banget. Oke, lanjut guys, Mau tekan Dita. Oh ya, perusahaan yang diuntungkan itu perusahaan militer, perusahaan oil, minyak gitu. Jadi kayak perusahaan retail, perusahaan apalagi jual beli otomotif itu tuh semua turun. Perbankan semua turun. Jadi anjay. Jadi impactnya itu besar banget buat ekonomi dunia. Lah, apa yang kita lakukan di saat-saat seperti ini? Nek kita lihat dari sebelum-sebelumnya, iki secara pembelajaranku ya, ini ilmu awamku ya. Jadi kayak setiap krisis itu tuh dimana kita pergantian suatu konsep dalam dunia. Aku ngarani ngono. Jadi gini. Contoh wis paling gampang kemarin COVID. Itu dia krisis
penyakit, ada penyakit yang namanya corona itu COVID-19 toh. Lah itu elit global ini kasarnya kayak memindahkan transaksi tunai ke transaksi digital. Ya toh, saiki apa-apa serba digital. Kebanyakan orang malah ora pakai tunai. Saiki moro-moro mesti nganggone QRIS Mas, QRIS. Debit Mas, QRIS biasanya udah QRIS Mas. Lah kemungkinan ya kemungkinan di krisis yang akan datang itu tuh kita mungkin ya antara perpindahannya itu mungkin itu di skala yang berhubungan tentang minyak dan listrik. Jadi contoh mungkin itu berhubungan tentang kendaraan listrik yang dimana yang dimana ini kita pakai minyak bumi, kita pakai fosil, kita pakai bahan bakar fosil. Lah mungkin di krisis ini yang akan datang kita tuh transisi antara fosil menuju listrik atau baterai listrik. Jadi kayak kendaraan misal motor, mobil itu tuh bakal digantikan nanti dengan kendaraan yang berbasis listrik. Contohnya saiki BYD wis merajalela, mau merajalela. Ini yo sithik, tongane iki sithik. Terus motor kendaraan roda 2 itu ya sudah mulai mulai merajalela tapi belum banyak. Lah mungkin ini sama halnya kayak krisis kemarin yang dimana tunai itu digantikan oleh cashless. Mungkin ya, tapi kita harus lihat dulu nanti dunia itu mau kemana. Karena emang ada yang ngatur, maksudnya ada yang ngatur. Terus habis itu lah setiap krisis itu pasti ada peluang. Biasanya gitu. Setiap krisis itu ada peluang. Entah itu krisis apapun, semua harga itu menjadi murah, semua perusahaan menjadi murah. Lah, contoh kemarin di zaman COVID itu perusahaan bank kan itu turun semua ya. Tak lihat big cap yang perusahaan bank besar itu tuh pas zaman COVID turun, tapi dia recovery itu sampai 1 kali lipat. Jadi misal kalian punya uang 1 juta beli ke perusahaan bank, nanti bisa jadi 2 juta. Sesingkat itu. Nek di dunia seperti itu mesti kok ngelipatke ganda, gampang banget. Lah, biasanya itu setiap krisis pasti ada peluang untuk kita masuk. Lah, berhubungan dengan perang, kalau perang emang terjadi pasti krisis. Enggak mungkin perang dhewe iki mentengke blonjo sing neko-neko, mesti sakonone penting iso mangan, karoane penting iso urip. Ya toh? Lah, pokoknya intinya gitu. Kalau setiap krisis pasti ada peluang, kalian jangan sampai lewatkan. Ya, ini jawaban dari saya untuk Mas Sony. Ya, Mas Sony juga dia itu nih temanku yang tanya ini, dia itu digital marketing handal. Jadi dia udah tahu kalau semua transisi itu bakal pindah ke digital. Dia udah tahu juga. Dan mungkin aku lebih ke renewable energy. Jadi lebih fokus kepada yaitu kendaraan listrik. Nanti bakalnya ya kasusnya sama kayak dulu motor 2 tak. Terus pindah ke
4 tak. Habis 4 tak bebek terus pindah ke Matic. Biyen calana nganggo Matic iki dikirani wong wedok. Calana kok nggo Matic ngono. Saiki rada-rada lanang wedok nggo Matic. Terus mungkin ini transisi antara kendaraan itu yang berbasis berbahan bakar fosil digantikan oleh nikel. Lah, plusnya apa? Indonesia adalah salah satu produksi nikel terbesar di dunia. Ikut tekan Raja Ampat loh, malah tekan Raja Ampat masalah wingi bareng. Lah itu, aja tekan Raja Ampat is tekan kene wel. Lah pokoknya Indonesia itu produksi nikel terbesar di dunia. Ini untung buat negara kita juga. Jadi ya pokoknya kalian harus tahu kalau perang itu menciptakan krisis dan setiap krisis pasti ada peluang. Tuh. Oh iya mau bahasnya perang ya, tekan di dia. Lanjut bahas perang. Ada yang bilang kalau perang ini tuh perang yang dibuat oleh elit global untuk perdagangan senjata. Tapi juga ada yang bilang bahwa ini perang antar agama. Kalian terserah mau percaya yang mana, intinya perang guys, intinya perang. Kalian boleh percaya pada dasar-dasar yang kalian minati. Lah, aku juga kaget soalnya kenapa? Soalnya Iran itu dulu bersahabat dengan Israel, tapi yo kita nggak tahu ya maksudnya di belakang kayak gimana, dengan nggak apa intinya merugikan lah. Intinya perang itu pasti merugikan semua pihak. Nah terus ini mau kemana jalannya? Ya kita lihat saja. Kalau perang, intinya Indonesia juga sudah mempersiapkan jika terjadi perang. Tapi kita nggak mau perang. Tapi kuwi aja ngomong nek bakal perang. Nah gonor gede kayak gini sar bolo. Kowe di nuklir pisan mati kowe pastimu. Wah Indonesia jelas ora partimu diar. Bingung kowe tenan tak akon iki. Wis pokoknya intinya nganu lah. Intinya rasane neko. Nek wae mangan yo mangan, wae turu yo turu. Ya, yo mangan gadal, pokoknya intinya itu tok wae. Intinya bahwa perang Israel Iran itu ya intinya medeni lah nggo wong awam seperti kita tuh medeni. Yang penting itu aja ya. Mas Sony kalau kurang puas, aku tak belajar banyak lagi. Terima kasih sudah request. Assalamualaikum rencang gadel. Salam sejahtera. Salam Laos.